Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Pranowo, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 11 tahun 2016, program studi Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis saya dengan judul Model Strategi Bisnis Niaga Gas pada Anak Perusahaan BUMN sebagai persyaratan dalam mengikuti sidang seminar proposal. Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah metode studi kasus atau observational case study dengan pendekatan kualitatif. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pertama, yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah yang pertama adalah terkait dengan industri gas di Indonesia. Gas bumi merupakan sumber daya alam strategis, sehingga gas bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara garis besar, pemanfaatan gas bumi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar, kemudian kelompok kedua sebagai bahan baku, dan kelompok ketiga sebagai komoditas ekspor. Kemudian, latar belakang masalah yang kedua adalah terkait dengan kebutuhan dan pasokan gas bumi di Indonesia. Di dalam peta jalan kebijakan gas bumi nasional tahun 2014-2030, sebagaimana disusun oleh Kementerian ESDM, menyebutkan bahwa kebutuhan gas bumi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 2015 sampai 2025. Tren kenaikannya adalah 6-7% per tahun. Sehingga ketidakseimbangan suplai dan demand ini terjadi karena memang ketersediaan yang berarti tidak tercukupinya kebutuhan gas bumi di suatu region, kemudian juga terjadinya ketidakseimbangan pasokan, dan kebutuhan ini terjadi karena akses aksibilitas yang disebabkan juga karena keterbatasan dari infrastruktur gas bumi. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah terkait dengan regulasi dari pengelolaan gas bumi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tata kelola usaha minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, di mana di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan migas di Indonesia diatur oleh 2 lembaga yang berbeda, yaitu oleh SKK Migas di sektor hulu dan oleh BPH Migas di sektor hilir. Kemudian menurut Nugroho dalam makalahnya yang berjudul Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia, Tantangan dan Gagasan, menyatakan bahwa kegiatan industri gas bumi di Indonesia ini dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu kegiatan hulu atau upstream dan kegiatan hilir atau downstream. Di beberapa case ditambahkan juga adanya intermediate atau di fungsi midstream. Kemudian menurut Purwanto bahwa pemanfaatan gas domestik masih sulit karena memang pertama infrastruktur gas yang terbatas, kemudian pasar gas yang terfragmentasi, dan penetapan harga yang tidak transparan, serta hukum minyak dan gas yang tidak pasti. Penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ini sangat tergantung pada kebutuhan sosial, keseimbangan penawaran, dan permintaan atau anggaran negara. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, industri gas di sektor hilir pada masa akan datang akan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan konsumen domestik. Namun perkembangan tersebut perlu juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, kemudian regulasi pemerintah yang mengakomodir karakteristik bisnis gas di Indonesia. Kemudian dari sisi internal terkait dengan kinerja dan strategi bisnis PT ABC sendiri, kita ketahui bahwa PT ABC sendiri merupakan anak perusahaan BUMN yang dibentuk untuk menjalankan bisnis niaga gas di sektor downstream. Kegiatan bisnis utama PT ABC sendiri adalah niaga gas atau gas trading, baik dalam bentuk penyaluran gas ke konsumen melalui pipa, kemudian penyaluran gas melalui CNG atau kompres natural gas, dan juga dalam bentuk LNG. Dari hasil evaluasi terkait dengan capaian kinerja PT ABC dalam 5 tahun terakhir, diperoleh kondisi bahwa capaian kinerja PT ABC sendiri yang terrepresentasi dari tren laba dan penjualan mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana angka-angka yang dihasilkan dari penjualan dan juga dari laba ini masih jauh di bawah target RKAP, dan bahkan mengalami penurunan yang sangat drastis dalam 2 tahun terakhir. Kemudian di sisi lain, PT ABC sendiri ternyata dalam menyusun bisnis plan
ini masih dalam bentuk business plan yang sederhana, di mana informasi yang di cover di dalam business plan sendiri hanya mencakup sejarah perusahaan, visi misi, proses bisnis, penugasan, proyeksi kebutuhan, infrastruktur, prioritas penerima alokasi, dan rencana pengembangan kawasan industri. Sehingga overall dari hasil evaluasi atas strategi bisnis perusahaan tersebut diperoleh kondisi yang pertama, strategi perusahaan hanya berfokus kepada ketersediaan pasokan gas atau supply driven, dan juga dari penugasan dari pemerintah. Dalam hal ini belum ada strategi yang komprehensif yang mempertimbangkan posisi supply terupdate, kebutuhan konsumen maupun calon konsumen serta peluang pasar atau market driven. Yang kedua, strategi perusahaan belum dirumuskan dalam jangka panjang dan komprehensif serta belum mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah lack of competencies dari sumber daya manusia dalam strategi pemasaran. Kemudian adanya kendala penyediaan infrastruktur distribusi gas untuk memenuhi tuntutan customer. Berikutnya adalah prosedur dan sistem dalam menjalankan proses bisnis niaga gas ini belum mendukung dinamika perkembangan bisnis gas. Permasalahan berikutnya adalah strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah, yang beberapa kebijakan pemerintah ini tentunya kurang menguntungkan atau unfavorable dalam pengembangan bisnis perusahaan, termasuk kebijakan dalam menetapkan harga jual gas di area-area tertentu. Permasalahan berikutnya adalah strategi perusahaan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana dalam hal ini adalah terkait dengan fluktuasi harga minyak, kemudian munculnya sumber energi pengganti, misalnya tenaga surya, batu bara, cangkang, sawit, atau shale gas. Kemudian perumusan strategi perusahaan belum mempertimbangkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan industri gas di Indonesia. Artinya, perumusan strategi ini belum inline dengan apa yang tertuang di dalam peta jalan kebijakan gas bumi nasional yang disusun oleh Kementerian ESDM sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memformulasikan model strategi bisnis niaga gas PT ABC di tengah perkembangan bisnis gas Indonesia yang dinamis ini. Tujuan penelitian ini adalah akan dilakukan analisis internal dan eksternal serta lingkungan industri PT ABC untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi perusahaan. Sehingga diharapkan tujuan penelitian ini adalah dapat menghasilkan model strategi bisnis niaga gas PT ABC yang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan bisnis gas di Indonesia. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 3 sektor. Pertama, bagi praktisi, tentunya ini akan menghasilkan masukan dalam merumuskan perencanaan strategis perusahaan yang implementatif dan inline dengan kebijakan pemerintah, serta tentunya menguntungkan perusahaan. Kemudian bagi akademisi, ini tentunya akan dapat memberikan deskripsi tentang perumusan perencanaan strategis yang tidak hanya profit oriented, tapi juga menjalankan public service obligation atau pelayanan masyarakat, sehingga ini dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Sedangkan bagi pemerintah, tentunya pemerintah selaku regulator atau pembuat kebijakan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan ataupun improvement dalam perumusan kebijakan terkait dengan bisnis gas di Indonesia. Bab 2, telah pustaka dan kerangka teori. Telah pustaka pertama yaitu terkait dengan teori ilmu manajemen. Ilmu manajemen menurut Sirait dan juga menurut Anang Firmansyah dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni, dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi. Menurut M. Anang Firmansyah 2018, yang merangkum pendapat dari beberapa penulis tentang manajemen, fungsi manajemen ini ada 10. Pertama, forecasting, kemudian planning termasuk budgeting, organizing, staffing atau assembling resources, directing atau commanding, kemudian yang keenam leading, coordinating, motivating, controlling, dan yang terakhir adalah reporting. Namun yang lazim dibahas di dalam fungsi-fungsi manajemen adalah terkait dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Teori ilmu manajemen strategis. Definisi teori ilmu manajemen strategis dari beberapa penulis, yaitu dari David 2015, Thomas Whelan and Hanger 2012, kemudian dari W.J. Harjono 2013, disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian tindakan yang direncanakan oleh organisasi atau perusahaan
didasarkan pada pengetahuan untuk mencapai peningkatan kinerja, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Istilah manajemen strategik dalam konteks ini memiliki persamaan makna dengan istilah perencanaan strategik. Menurut Full-Ledvan 2015, pondasi dari perencanaan strategik adalah cara tertentu yang dimulai dari menentukan misi, mempertimbangkan visi dan tujuan perusahaan dengan melakukan analisis faktor internal dan eksternal untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan, sehingga berdasarkan hal pondasi tersebut dirumuskanlah suatu strategi. Sedangkan hierarki strategi menurut Todorov 2020 dan Thomas Whelan dan Hanger 2012 terdiri dari 3 strategi, yaitu corporate level strategi, business level strategi, dan operation atau functional level strategi. Strategi tingkat korporat ini mencerminkan segala arah perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan. Macam-macam strategi korporat ini antara lain growth strategi, stability strategi, dan retrenchment strategi. Kemudian strategi tingkat business unit atau strategic business unit strategi, yaitu perusahaan menggunakan strategi tingkat bisnis ini untuk menghasilkan berbagai jenis produk dan bersaing di berbagai tingkat bisnis dan perusahaan. Strategi tingkat fungsional atau functional strategi merupakan strategi dalam kerangka yang bersifat operasional karena langsung diimplementasikan dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian teori strategi bisnis kami sampaikan dari beberapa teori dari Aryani 2015, Gitman 2018, kemudian dari David 2012, Hanger 2012. Strategi bisnis adalah cara yang jelas dalam mengartikulasikan arah bisnis untuk mengejar dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Perumusan perencanaan strategis. Menurut Whelan dan Hanger tahun 2012, manajemen strategik mencakup environmental scanning, internal dan eksternal, formulasi strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi, dan kontrol. Perusahaan melakukan environmental scanning didasari pemikiran bahwa perusahaan tidak statis, tapi akan terus berubah mengikuti keadaan lingkungannya. Sedangkan menurut David, perumusan strategi mencakup tahapan pengembangan visi misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, kemudian kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, kemudian analisis SWOT dan TOS, dan pada pengembangan visi dan misi, visi yang efektif harus memiliki 6 komponen, yaitu mengkomunikasikan arti arahan, membangun konteks, kemudian menggambarkan kondisi masa depan, memotivasi orang, menginspirasi, kemudian fokus pada sumber daya organisasi. Sedangkan untuk identifikasi peluang dan ancaman eksternal dari beberapa referensi dapat menggunakan metode analisa 5 forces factor atau Porter 5 forces analysis, dan kemudian juga dapat menggunakan analisis PES atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Sedangkan untuk analisis kekuatan dan kelemahan internal, ini dapat menggunakan VRIO analysis atau Valuable, Rare, Immutability, and Organized analysis. Dan yang berikutnya adalah dapat menggunakan Value Chain analysis. Analisa SWOT dan TOS. SWOT adalah sebuah konsep fundamental yang memang menunjukkan kekuatan internal dan eksternal yang signifikan yang dapat mempertimbangkan keunggulan bersaing. Mantegi dan Zohrabi tahun 2011 menjelaskan bahwa analisis SWOT diterapkan untuk merumuskan strategi awal, kemudian mengalokasikan strategi tersebut ke dalam 4 perspektif BSC. Aslandere and Okal 2016, analisis SWOT menyediakan framework untuk menganalisis kekuatan kelemahan internal dan peluang dan ancaman eksternal. Ravanafar and Karantani March 2012 menyatakan bahwa analisis SWOT menjadi tidak berguna jika tidak diperluas dengan TOS analisis, di mana kekuatan digunakan untuk memanfaatkan peluang dan untuk melawan ancaman, sedangkan kelemahan diminimalkan untuk menggunakan peluang dan baik kelemahan maupun ancaman yang dihindari. Strategi MAP. Menurut Kaplan, strategi MAP menggambarkan hubungan sebab akibat antara tujuan strategis, di mana semua tujuan dihubungkan dalam hubungan sebab akibat, mulai dengan karyawan, berlanjut sampai dengan berakhirnya proses dan pelanggan, dan berpuncak pada kinerja keuangan yang lebih tinggi. Dalam tesis ini, atau dalam proposal tesis ini, strategi MAP dirumuskan dengan menggunakan pendekatan balance scorecard,
di mana menurut Kaplan Norton tahun 2004, keunggulan pendekatan BSC ini dalam perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik komprehensif, koheren, berimbang, dan terukur. Metode penelitian, tempat dan periode penelitian ini dilakukan di dua tempat dan dua periode. Yang pertama adalah di kantor PT ABC di Patra Jasa Office Jakarta, kemudian yang kedua adalah di komplek Pertamina Pelaju. Mohon maaf karena berada di Komperta Pelaju sehingga penulis tidak menggunakan jas alma mater karena jas alma mater berada di Jakarta. Pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus atau observational case study dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini beranjak dari studi kasus yang menghasilkan in-out data kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah melakukan observasi dari bisnis gas, mengumpulkan data pendukung, mengevaluasi pencapaian kinerja PT ABC dalam kurun waktu 2016-2017, dan memformulasikan strategi bisnis. Kemudian juga dilakukan kajian literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian literatur dan juga dengan melakukan studi lapangan. Studi lapangan sendiri dalam kondisi normal diupayakan akan dilakukan wawancara secara tatap muka dengan para informal di lokasi kantor. Namun melihat perkembangan situasi yang pandemi COVID-19 ini dan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI, maka pelaksanaan wawancara akan diupayakan secara online melalui Microsoft Teams. Adapun target informan di sini ada 10 key position dari mulai presiden, direktur sampai dengan vice presiden. Namun dari 10 ini target minimal adalah ada sekitar 6 key position. Analisis data dilakukan melalui 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan tahapan pertama, yaitu dilakukan analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan metode 5 forces model dan juga dengan PES analisis. Kemudian berikutnya dilakukan analisis lingkungan internal dengan menggunakan metode value chain analysis dan juga Frio analysis. Berikutnya adalah dilakukan analisis SWOT dan TOS. Setelah dilakukan analisis SWOT dan TOS, maka tahap berikutnya akan dilakukan strategi map dengan menggunakan tools balance scorecard. Pengecekan keabsahan instrumen di dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Sebagai informasi, peneliti sendiri memiliki penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Karena memang pengalaman peneliti sebagai auditor di PT ABC tersebut dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Demikian pemaparan dari proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.